dari tempat yang mati turun atas hamba. Biar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri Tuhan. Bapa, buka setiap telinga kami Tuhan saat ini, kuduskan setiap hati kami supaya firman yang ditaburkan mulai bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menjamah setiap kami, Kau menyembuhkan setiap kami, Kau memulihkan setiap kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan buat kami. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan buat kami. Firman-Mu menyembuhkan kami. Firman-Mu memerdekakan setiap kami. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya persilahkan Ibu Nani untuk menyampaikan sharing firman pada kesempatan kali ini. Ya, oke. Shalom. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan kepada saya. Salam kenal ya semuanya. Nama saya Nani Tan, saya dari SOS Bekasi. Saya percaya kita meskipun kita nggak saling mengenal, tapi kita dipersatukan oleh kasih Kristus. Ya, saya ingat akan satu hal ketika pertama kali saya bergabung di dalam SOS itu. Setelah sekian lama maju mundur, akhirnya pada Januari tahun 2019 ya, sekitar sudah hampir 2 tahun yang lalu, saya memutuskan untuk ikut SOS. Nah, mengapa kok saya maju mundur? Bahkan saya dibilang saya takut gitu. Saya takut untuk bergabung di dalam pelayanan SOS. Karena sebelumnya saya mendengar tentang SOS ini kalau ikut akademi ya, waktu itu ikut akademi di Singapura. Kalau akademi di Singapura ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sulit gitu, sesuatu yang penuh dengan tantangan ya. Meskipun akhirnya setelah saya bergabung, yaitu Januari 2019 kemudian, saya menemukan bahwa tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang atau orang yang sebelum saya sudah berangkat ya. Ada tim yang sebelum berangkat yang ternyata menceritakan hal-hal yang menakutkan gitu di dalam pelayanan SOS. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dipikir-pikir ketika saya mempersiapkan renungan kita hari ini, kita menemukan bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita ini kita melihat bahwa apa yang ada, mendengar dan melihat apa yang ada di sekitar kita, kita menjadi takut. Apalagi ketika kita harus mengambil keputusan, kita kadang-kadang maju mundur. Enaknya lakuin enggak ya? Enaknya misalnya kita berobat enggak ya? Enaknya ambil enggak ya operasi ini? Atau enaknya ambil enggak ya pelayanan ini? Padahal di sana kita mendengar di luar sana orang-orang bercerita hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita itu nggak berani melangkah, nggak berani mengambil keputusan. Nah, saya mau bagikan, hari ini saya hanya bagikan 2 ayat. Ayat pertama yang saya bagikan adalah Roma 8 ayat 38 sampai 39. Saya bacakan ya. Roma 8, suara saya cukup jelas ya? Oke. Roma 8 ayat 38 dan 39 berkata begini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ketika kita merenungkan ayat ini, kita menemukan bahwa sekalipun keadaan kita saat ini tidak baik, sekalipun mungkin ada yang misalnya sakit, kondisi kita saat ini sakit dan dokter menvonis penyakit kita ini begini,
Atau apalah yang membuat kita ini rasanya takut untuk maju, takut untuk mengambil keputusan. Mari kita bersama-sama mengingat Roma 8 ayat 3, Roma 8, 38 dan 39 ini, bahwa tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Allah. Jangan kita khawatir, jangan takut. Planning itu perlu ya, saya juga setuju kita perlu planning. Tapi kadang-kadang ketika kita planning, misalnya planning untuk masa depan, planning untuk pengobatan, planning untuk kedepannya bagaimana. Ketika kita memplanning sesuatu yang baik, tetapi dasar dari perencanaan atau planning kita itu kita dasarkan terhadap dengan dasar takut atau khawatir, itu tidak akan berakibat baik. Tapi seperti firman yang kita baca, ayat 38 mengatakan, sebab aku yakin. Berarti dengan keyakinan, dengan kepercayaan kita, atau bahasa rohaninya dengan iman, kita meletakkan masa depan kita, planning kita, apa yang kita rencanakan sebentar lagi meninggalkan tahun 2020, kita meletakkannya hanya ke dalam tangan Allah. Saya percaya kalau itu kita lakukan, pasti kita akan mengalami kesempurnaan di dalam Kristus. Kita akan mengalami kemenangan. Nah, berikutnya kemudian kalau kembali tadi dengan pembukaan tadi saya bercerita tentang bagaimana saya bergabung dengan SOS yang sudah bertahun-tahun saya harus bergabung, terus akhirnya maju mundur 2019 saya akhirnya bergabung, dan saya mengalami banyak sekali pengalaman yang indah bersama Tuhan, banyak pengalaman di bagaimana bertemu dengan orang sakit, bagaimana mendoakan orang sakit, dan bahkan sampai sekarang ada yang menjadi sahabat saya, orang-orang yang saya layani itu. Terus apakah kemudian saya berpikir, waduh nyesel ya, kenapa enggak dari dulu, kenapa kok enggak dari dulu saya bergabung. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, satu hal saya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini di mata Tuhan buat kita orang Kristen enggak ada yang kebetulan. Kalau memang waktu itu tahun 2019 adalah waktunya saya bergabung, itulah waktunya Tuhan untuk kita. Begitupun bila pada hari ini kita mendengarkan firman ini, ayat ini. Mungkin ayat-ayat ini sudah kesekian kalinya kita mendengarkan, tapi saya percaya firman Tuhan tidak pernah basi. Hari ini saya percaya ayat ini adalah ayat di mana Tuhan mau bicara kepada kita. Nah, untuk segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan, dan kita tidak perlu menyesali apa yang sudah lewat. Tapi kita perlu melihat ke depan. Kalau kita hari ini sudah diberitahu bahwa harus mengambil keputusan yang memang sesuai dengan hikmat Tuhan. Roma 8 ayat 28. Nah, kita ke ayat-ayat sebelumnya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu juga menyesal. Karena apa? Untuk segala sesuatu Allah itu terlibat di dalamnya. Allah tahu apa yang sedang terjadi dengan kita. Allah tahu 2021 apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, pelayanan kita. Karena Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, turut bekerja dalam bahasa Yunaninya itu ditulis sinergos. Sinergos, tentu saja kita tahu sinergos itu di Indonesia kan, di dalam bahasa Indonesia artinya adalah sinergi. Sinergi adalah bentuk kerjasama dua orang, dua pribadi. Kalau di sini dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, berarti Allah bersinergi dengan kita. Ya, tentu saja kalau sinergi tidak bisa yang satu itu diam-diam, santai-santai. Ketika kita ada masalah, kita ada kesulitan, kita mempunyai pokok doa yang tidak kita doakan, terus kita diam-diaman aja, nggak bisa. Tetapi kita harus bersinergi dengan Allah. Kita responi, kita aktif melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang sakit mungkin harus berobat, berobatnya pun jangan karena merasa takut.
khawatir akan masa depan kehidupan kita, akan kematian. Tetapi karena kita punya hikmat bertanggung jawab kepada Allah, yang pelayanan pun kita melayani Tuhan, kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita aktif setelah mendengar firman. Banyak sekali firman yang mungkin kita belum semua bisa bertatap muka ya di gereja, tapi kita bisa bertemu lewat Zoom, lewat pembinaan rohani lewat YouTube dan sebagainya. Dan itu kita tidak cuma teori sampai di situ saja, tapi kita lakukan. Yang harus berdoa, kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang harus melayani, kita boleh melayani, datang masih dalam keadaan seperti ini, kita punya keberanian kalau Tuhan tuntun melayani, datang ke rumah sakit orang atau jemaat yang sakit, yang memberi kekuatan lewat WA group, lewat Zoom dan sebagainya. Kita berikan dengan lebih sungguh-sungguh. Saya percaya kalau itu kita lakukan, itu seperti dengan Roma 8 ayat 28 tadi, yaitu kita untuk siapa? Untuk segala sesuatu Allah bekerja, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Yaitu bagi kita, bagi mereka, bagi kita yang mengasihi Dia. Kita bisa mengekspresikan kasih kita kepada Allah dengan, yaitu seperti yang tadi saya katakan, lebih sungguh-sungguh lagi, berdoa lebih sungguh, melayani lebih sungguh, memberikan pertolongan kepada orang-orang sekitar kita dengan lebih sungguh-sungguh, dan yang ikut di dalam pelayanan SOS lebih sungguh-sungguh lagi terlibat di dalam pelayanan SOS. Entah serius melayani, serius kalau bisa ikut fellowship, serius, enggak cuma ya kalau ada waktu aja, atau kita tidak memprioritaskan menyenangkan hati Tuhan, tapi kita lakukan yang terbaik. Yang itu, karena yang terbaik itu ya hanya antara kita dengan Tuhan tahu. Kita tunjukkan ekspresi kita, ekspresi kasih kita kepada Allah itu antara Tuhan dengan kita. Kita memang nggak boleh menghakimi, tapi ini antara kita dengan Allah. Biarlah apa yang saya sampaikan dengan singkat dan sederhana ini mengingatkan kita dan menguatkan kita untuk lebih lagi menunjukkan kasih-Nya kepada Tuhan, dan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan apa yang ada di depan kita. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk firman hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami boleh bersama-sama renungkan hari ini. Biarlah Tuhan, bila hamba-Mu telah menyelesaikan bagiannya, mari Roh Kudus, Engkau mengambil alih. Engkau sendiri yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Firman-Mu Allah buat kami firman yang meneguhkan, firman yang memulihkan, firman yang menguatkan, bahkan firman yang memampukan kami menghadapi tahun depan, tahun 2021 yang tinggal beberapa minggu lagi ini, dengan penuh keyakinan bahwa kalau ada Allah di pihak kita, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, tidak ada satupun kuasa yang sanggup memisahkan Engkau, ya Allah, dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Bu Nani untuk sharing firman-Nya. Firman Tuhan memberi kekuatan